Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi, selamat datang di podcast Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Iya. Hari ini bersama saya Yudhira Swida, host podcast kali ini. Bagaimana kabar pemirsa hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Pemirsa yang budiman, dakwah adalah merupakan salah satu metode untuk penyiaran agama, yaitu untuk mengajak, menyeru, dan memanggil manusia secara sadar dan terencana untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu dalam berdakwah itu ada berbagai macam metode dakwah. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Ihsanuddin yang sangat kompeten dalam bidangnya. Kita sapa dulu pemirsa. Selamat siang Pak Ihsanuddin. Selamat siang juga Bu Yuti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa seperti yang Anda lihat ya. Alhamdulillah ceria sekali. Iya. Pak Ihsanuddin, sebelum kita berbincang-bincang, saya mau bertanya tentang Bapak ya, kepribadian Bapak. Ya. Bapak Ihsanuddin ini kalau boleh tahu penyuluh dari mana ya Pak? Alhamdulillah saya penyuluh agama KUA Karangrejo baru 7 bulan hari ini. Iya, sebelumnya saya di KUA Kartoharjo kurang lebih 3,5 tahun. Iya, Sekali ya, iya. Pak, ya. Oke. Kalau boleh tahu Pak, sebelum kita ke materi Iya. ya, itu kita kan tahu bahwa dakwah itu kan ada berbagai macam ya Pak Iya. ya. Nah ini pada kesempatan siang ini kita akan berbincang-bincang tentang dakwah melalui dongeng. Nah, dakwah melalui dongeng ini biasanya terlintas untuk anak-anak. Iya, Ya. Nah, betul. oke. Otomatis Bapak ini berkecimpung dengan anak-anak sangat lama sekali. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu sebelum menjadi penyuluh Bapak ini berkecimpung di mana Pak? Alhamdulillah sejak tahun 2007 saya mendirikan kelompok bermain atau PAUD di desa saya sendiri, dan saya membuat yayasan pendidikan agama Islam di desa saya sendiri, yaitu Desa Bayemetan, sampai tahun 2019. Jadi saya menjadi guru PAUD serta kepala sekolah kurang lebih hampir 13 tahun. Wah, lama Iya. sekali ya Pak ya. Jadi berkesinambungan sama anak-anak sangat lama sekali. Iya. Ya, Pak, ya. Oke. Bapak bertugas di KUA Kecamatan Karangrejo. Nah, Iya. itu kalau boleh tahu itu jenengan itu mempunyai binaan ya Pak. Iya. Nah, binaannya di mana saja Pak? Kalau bisa. Ya, selain di sekolahan atau di MI serta MTS, saya mempunyai 4 sampai 6 binaan. Ya, Di Desa Balu ada 4 binaan, ya. di Desa Maron ada 1 binaan, di Prampelan ada 2 binaan, hampir 7 totalnya. Itu belum termasuk di TPV di Desa Maron dan di sekolahan. Ya, itu. Jadi di kecamatan itu ada 3 desa ya Pak? Iya, 3 desa. Oke. Kalau boleh tahu ya Pak ya, ini kan kalau kita berbicara dongeng, otomatis kita langsung berhadapan dengan anak-anak. Iya. Nah, biasanya anak-anak itu kan kalau ada pendongeng ya, itu Iya. disapanya bukan Pak tapi Iya. Kak. Iya. Nah, ini kalau boleh saya berbincang-bincang, saya ngomong dengan Kak Ahmad. Iya, Oke. betul. Oke. Kak Ahmad, sebagai pendongeng ya, dakwah sebagai pendongeng jenengan itu ada nggak Pak keunggulan? Iya. Nah, keunggulan dongeng melalui dakwah itu menurut Bapak seperti apa? Iya. Saya mengambil materi dakwah melalui dongeng itu tidak hanya mengambil judul ngawur. Jadi seperti majelis taklim banyak menggunakan judul keislaman, dakwah dan lain, atau pemberdayaan wanita dan lain-lain.
mumpung saya sebagai pendongeng, saya terapkan di lingkungan KUA Karangrejo, yaitu materi dakwah melalui dongeng. Lah, materi ini yaitu sangat efektif bila diterapkan di sekolah atau kegiatan keagamaan, bukan di majelis taklim. Kalau di majelis taklim kurang pas iya. Untuk menyampaikan nilai-nilai Islam terutama kepada anak dengan cara menyenangkan, imajinasi, kolaborasi dan mudah dipahami sehingga ada interaksi antara pendongeng serta anak. Nah, keunggulan yang lain yaitu sebagai media dakwah. Yang pertama harus komunikasi. Jadi materi dongeng itu harus komunikasi efektif. Dongeng menjadi sarana komunikasi antara audien serta pendongeng, menyenangkan dan ceria. Yang kedua, kita harus menyampaikan pesan, yaitu pesan moral, pesan akhlak yang dibangun agar cerita atau dongeng tersebut menarik perhatian kepada anak sehingga anak tertancap atau menanamkan perilaku-perilaku yang baik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kita harus membangun kenyamanan di antara ruangan. Jadi ketika kita berada di ruangan atau di lapangan bersama anak-anak, anak-anak harus merasa diperhatikan, disuruh maju, tanya jawab, pokoknya nyantai lah istilahnya, dan mendengarkan cerita tersebut ya. Oke. Jadi keunggulan tadi harus unggulan berdakwah tadi ya, itu harus menarik kepada anak-anak. Iya. Nah, yang kedua Pak, ini pertanyaannya ya, saya mau Pak ya. Iya. Nah, mengapa dakwah itu dengan melalui dongeng itu lebih efektif Pak menurut Bapak? Kenapa Pak? Iya. Yang pertama yaitu kita media interaktif. Jadi media tersebut memakai boneka tangan dan menarik perhatian karena jika majelis taklim orangnya paling 30 sampai 40 majelis taklim atau jamaah di yasinan dan lain-lain. Nah, jika di sekolahan atau di TPG itu anak paling tidak hampir 80 sampai 100, kadang hampir 150. Jadi kita harus fokus kepada anak, yang terutama kita alatnya harus sesuai. Jadi speaker, sound system dan lain-lain, terus alat peraga itu harus sudah tersedia. Ya, yang kedua yaitu kita harus bercerita, storytelling. Jadi menceritakan sejarah-sejarah, kita itulah membangun karakter dengan suara yang berbeda. Jadi alat peraga itu harus beda dengan suara kita. Iya, suara pendongeng. Jadi harus ada suara dua yang berbeda, itu bisa membangun suasana biar audien itu terfokus kepada kita, tidak ramai saja. Jadi anak sekali masuk kita harus salam dulu. Salamnya ya harus ceria dulu. Jadi gimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Anak setelah itu anak siapa? Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat juara. Jika ada anak yang masih rame, kita kasih tepuk diam ya. Iya. Tepuk diam. Ya, tepuk diam. 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 Akhirnya bisa diam. Setelah diam, bila ada anak lagi yang belum diam, harus kita kasih nyanyian. Nyanyian sebenarnya iya, biar anak terlalu gitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, akhirnya dia mengikutkan gerakan kita. Nah, setelah kita menyanyi, otomatis anak kan tertarik pada kita. Pendongengnya lucu, tidak monoton. Ayo di rumah nih. Nah, akhirnya didengarkan seperti itulah. Itu hanya contoh ya. Yang ketiga yaitu penyampaian. Penyampaian nilai fokus pada kisah. Contohnya kita menerangkan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi. Nah, itu sejarahnya bukan Aminah atau Abdullah, bukan. Nah, kita harus menerangkan bagaimana keteladanan Nabi Muhammad, terus kebesaran Allah, serta ada perintah sholat dan lain-lain seperti itu. Dan kita harus fokus kepada anak, tanya jawab seperti itu. Jadi langsung interaksi kepada anak ya. Iya. Anak itu istilahnya
mau diajak mendengarkan ya seperti Mendengarkan itu ya, seperti Pak, ya. Ya. Karena apa, anak itu biasanya kalau disuruh mendengarkan atau dakwah itu pasti rame sekali Iya. ya, jadi nggak bisa konsentrasi. Nah kalau dongeng, nah itu kan tertarik ya Tertarik, seperti itu ya. iya. Ya, terus selanjutnya apa? Contoh pendekatan dakwah dengan dongeng tadi, selain dengan tadi Kak Ahmad tadi pakai media, otomatis kan mempunyai yang lain istilahnya media selain apa jenengan nanti? Iya. Pertama ya ada Media, boneka media ya, ya, boneka tangan. boneka tangan. Ya yang digunakan guru-guru PAUD itu adalah boneka tangan yang pertama. Iya. Kadang selain boneka tangan kita bisa menggunakan media yaitu proyektor. Proyektor cerita bergambar. Kita jadi membuat video yang lucu dan dibangun untuk anak bisa memperhatikan proyektor. Jadi setelah 15 menit kita bercerita menggunakan tangan juga harus fokus kepada gambar. Jadi anak itu enggak jenuh. Selain bercerita ada yang memperhatikan layar proyektor. Jadi ada irama dan sebagainya. Yang biasa digunakan guru-guru yang lain, guru-guru agama itu juga bisa kita mendongeng dengan buku cerita bergambar. Ya, ada wayang atau buku, papan flanel dan benda di sekitar. Contohnya apa? Bunga. Ya, kita harus bercerita bunga itu seperti apa. Kita harus menjelaskan dari secara detail, terus harus ada pesan dan kesan nilai untuk membangun nilai apa yang ya seperti itu. Oke. Jadi semua bahan atau media untuk yang ada di dekat kita bisa digunakan untuk mendongeng ya Pak, iya, seperti itu. Oke. Terus ini Pak, bagaimana sih Pak tips mendongeng? Iya. Nah, itu menurut Bapak gimana atau menurut Kak Ahmad gimana? Iya. Tipsnya mendongeng. Yang pertama kita harus menyesuaikan tema. Contohnya hari Kartini atau hari ulang tahun 17-an. Kita harus menyesuaikan tema. Temanya itu apa? Harus menggunakan alat peraga apa yang sesuai cerita tersebut. Jadi nggak harus monoton cuma benda, tapi harus ada yang lain. Jadi selain alat peraga, media flanel, papan bergambar, cerita bergambar atau boneka tangan, itu yang pertama tipsnya kita sesuaikan tema. Yang kedua harus kreatif. Kreatifnya apa? Jadi gunakan bahan-bahan yang sederhana yang kita bisa membuat apapun, seperti wayang dari kertas, seperti gambar seseorang sebagai dari kertas atau kain flanel. Yang selanjutnya yaitu kita latihan. Latihan apa? Harus olah vokal antara cerita, suara katak, suara burung dan sebagainya. Contohnya ada pergerakan alat peraga. Alat peraganya seperti boneka tangan. Jadi boneka tangan dengan kita suaranya harus berbeda seperti itu. Jadi setiap kita mendongeng itu harus ada suara yang berbeda dan tidak jenuh ya Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak. Nah ini pernah nggak Pak Bapak mengalami kendala dalam mendongeng itu Pak? Untuk kendalanya waktu mendongeng biasanya anak kurang memperhatikan kita. Iya, saking banyaknya anak-anak, hampir ada kurang lebih 80 anak di ruangan aula. Kok tidak memperhatikan berarti dongeng kita gagal. Iya, gagal. Harus menarik dulu. Seperti yang pertama, kita setelah salam harus menyanyi, setelah nyanyi setelah tepuk cerita lagi. Setelah cerita lagi harus dikasih boneka tangan atau nyanyian, terus suruh maju hafalan. Jadi enggak monoton, harus ada interaksi antara anak. Terus yang paling penting, anak biasanya merasa diperhatikan. Kalau kita anak rame, ketika anak rame, suruh maju. Iya. Siapa yang mau hadiah angkat tangan. Iya. Yang paling rame suruh maju. Jadi anak itu memperhatikan kita, suruh maju. Setelah maju kita tanyain, ini namanya siapa? Sudah kelas berapa, sudah hafal surat apa saja, seperti itu. Terus kita bisa memberikan hiburan. Contohnya
ini anaknya sudah besar, suruh maju. Anaknya siapa? Oh, ini namanya Kak Soleh. Iya, Kak Soleh suruh maju. Oh, ini kelas berapa ya Kak? Kelas 2. Kita harus interaktif. Oh, 2 MTS atau anu M ini kok sudah besar. Biar lucu. Setelah itu kasih pertanyaan, setelah kasih pertanyaan dikasih hadiah yang kita bisa memberi dengan harga yang murah. Contohnya buku cerita bergambar yang harga 2000-an atau balon. Ya, kita balon pentil, biasanya saya bercerita itu menggunakan balon, juga membawa hadiah, juga membawa. Kadang uang 2000 sampai 5000 saya bawa buat menarik perhatian. Oh, siapa yang setelah ada perhatian dikasih uang, otomatis temennya aku pengen maju, aku pengen ya seperti itu. Ya. Jadi kita menarik anak itu kita harus membawakan sesuatu ya Pak ya. Iya, sesuatu. Anak itu tertarik kepada kita dan ingin mendengarkan apa yang kita sampaikan seperti itu. Iya betul. Nah, Bapak kalau boleh tahu nih Pak, Bapak itu atau Kak Ahmad ini ya itu pernah mengisi dongeng itu di mana saja ya Pak? Alhamdulillah dari pengalaman di kelompok bermain atau PAUD saya sendiri, saking seringnya akhirnya diundang teman guru-guru PAUD di desa lain. Setelah di desa lain, alhamdulillah berkembang hampir setengah tahun sampai setahun itu, alhamdulillah keluar dari kecamatan saya sendiri. Wah, bagus. Nah, selama proses bertahap hampir 5 tahun, alhamdulillah saya juga pernah mengisi di acara besar di Madiun. Di Madiun tempat ngumpul itu, tempat wisata ngumpul sudah pernah. Di SDN 2 Magetan ini juga pernah itu. Di SDIT dan lain-lain. Insya Allah banyak pengalaman dari saya. Oke, nah jadi Bapak itu banyak pengalaman ya, selain tadi penyuluh agama, juga pendongeng, terus apalagi ya sebagai pendakwah juga ya. Nah Bapak ini ada nggak Pak istilahnya ketika mendongeng itu Bapak itu mengalami istilahnya kesulitan, makanya kesulitan kan mengalami kendala ya. Kalau kan kesulitan istilahnya umpamanya alatnya itu ketinggalan atau gimana gitu. Itu bagaimana Pak? Waduh, ini kan alatnya saya lupa istilahnya itu tuh gantinya itu seperti apa Pak? Gitu. Pernah nggak Pak seperti itu? Ketika kita tidak mempunyai alat apapun, kita juga bisa mengajar atau mendidik anak. Jadi dengan cara apa? Contohnya hafalan. Setelah hafalan pakai lagu. Setelah pakai lagu kita nyanyi tepuk sakinah, tepuk sakinah keliru, tepuk rukun Islam dan sebagainya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ya Pak. Iya. Pastinya Bapak itu kan kalau pendongeng ya itu kan mempunyai banyak alat ya Pak ya. Kira-kira Pak ada nggak Pak alat untuk mendongeng itu agar menarik? Kan selama ini saya belum tahu juga ya Pak ya. Jadi kita tuh nggak tahu mendongeng kan paling mendengarkan cerita gurunya atau ustazahnya. Itu ya monoton emang karena apa anak itu kan akhirnya rame, kita cuma diam ya gitu kan istilahnya. Tapi kalau pendongeng itu pasti ada istilahnya trik tersendiri ya, kan sudah jenengan sampaikan trik sendiri untuk mengatur istilahnya biar anak itu diam. Nah ini kan ada alatnya Pak ya. Kira-kira Bapak itu mempunyai nggak alat istilahnya biar anak itu tertarik gitu loh Pak? Iya. Kebetulan alhamdulillah hari ini saya juga membawa satu alat, baru satu alat ini. Oh gitu. Iya, di rumah insya Allah banyak sekali seperti alat sulap dan lain-lain ya. Contohnya. Benar Pak. Kalau alat sulap, jadi Bapak ini juga penyulap gitu Pak? Iya, alhamdulillah pesulap dakwah. Oh, pesulap dakwah. Iya. Oke, siap. Jadi nanti Bapak coba alatnya tuh dipraktekkan biar nanti siapa tahu ya nanti ustaz-ustazahnya atau guru-gurunya bisa meniru mendongeng kepada anak didiknya di TPA ataupun di sekolah-sekolah gitu ya Pak. Ya, monggo Pak. Iya, kebetulan saya juga membawa ini contohnya yaitu
Wah, Monyet. Kok monyet. monyet ya, Siapa walaupun- Pak itu Pak? biar kenapa kok saya membawa ini, kadang saya membawa boneka yang temanya anak soleh, Anak soleh. pakai kopiah, ada kopiahnya ya. Oh, Kebetulan gitu. tadi lupa ini Kopiahnya hanya ketinggalan, Pak. ya hanya monyet, hanya sebagai contoh. Oke. Jika dipraktekkan ya, Oke, boleh, Pak, untuk dipraktekkan. pemakaiannya seperti ini Iya. ya, kita ke tangan dimasukkan, setelah Iya. dimasukkan Oke. ya, otomatis anak tertarik dan fokus kepada kita. Nah, Iya. ini jangan langsung digerakkan, jangan. Jadi disuruh tidur. Tidur. Oh iya, saya Kak Ahmad membawa teman, tapi temennya masih tidur. Coba anak-anak ditanya dulu seperti Anda bertanya kepada ini, ayo halo. Akhirnya terus dia akhirnya oh, ada yang manggil saya ya. Oh, akhirnya iya. terus beri salam dulu ya. Iya. Iya. Gimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Oh, ini ada acara apa ya? Ini acaranya podcast Kemenak Magetan. Iya. Oh iya. Loh, kok tidur? Malu. Loh, kenapa kok malu? Jangan malu. Kita itu ditonton orang banyak, jangan malu. Masa sih? Iya. Coba Ya, dilihat. bangun dulu, coba lihat dulu. Oh iya. Namanya siapa? Itu siapa? Nama saya Soleh, Kak. Soleh. Iya. Iya, seperti itu. Nah, setelah menarik perhatian, jangan bercerita menggunakan ini dulu. Jadi anak itu biar fokus, anak suruh maju, kemudian suruh bertanya. Jadi berinteraksi dengan ini biar dia mau megang dulu. Setelah megang kan senang otomatis. Aku pengen megang. Setelah megang baru betul. kita bercerita. Ya, beritanya yang lucu-lucu seperti itu. Oke. Tidak perlu saya jelaskan panjang-panjang karena waktu yang sangat terbatas ya. Ini kita harus menyesuaikan tema dulu atau pertanyaan yang lain. Yang penting bahannya seperti contohnya seperti Ya, ini. betul. Jadi setiap penyuluh juga bisa belajar, bukan hanya dengan boneka tangan seperti ini. Ya. Ada boneka tangan yang menyerupai santri. Oh, jadi menyerupai banyak macamnya ya, Pak, macamnya. ya? Jadi Oke. kalau kita bercerita di majelis atau di acara safari maulid itu jangan seperti ini. Kalau seperti ini kurang menarik. Terus bagaimana? Jadi ini nggak sesuai. Kalau ini di tempat hari ulang tahun, di acara khitanan dan sebagainya lah. Kalau di Yang acara yang lain pastinya Ada bonekanya boneka berbeda. yang santri, ya seperti iya. itu. Oke. Tadi bagus, menarik sekali ya Iya. Pak ya. Jadi kita bisa mengetahui ya anak itu tertarik kepada kita dan apa yang kita sampaikan itu ada manfaatnya. Iya. Nah ini Pak, Bapak pernah nggak mengambil tema Pak apa yang jenengan usia kalau kita mendongeng, Bapak itu mengambil tema apa untuk anak-anak ya? Ya. Itu. Tema-tema untuk mendongeng yaitu kami jika biar menarik perhatian. Jadi tema itu harus sesuai. Jadi jika di sekolahan, contohnya di sekolahan, kita harus mengambil contohnya dongeng anak soleh. Iya. Nah, jika kepada anak-anak di acara TK atau PAUD, dongengnya bukan anak soleh. Jadi dongeng hewan seperti kura-kura dan monyet seperti itu. Ada dongeng tematik yang menggunakan karakter seperti tadi santri atau yang lain. Nah, selain itu penyampaian harus fokus. Jadi fokus kepada anak. Jadi tidak hanya mendongeng. Jadi mendongeng itu harus ada nilai-nilai yang ditanamkan untuk anak agar anak terbangun akhlaknya. Kita ya seperti itu. Penyampaian nilai fokus pada kisah, contohnya judulnya keteladanan Nabi Muhammad, kebesaran Allah, perintah sholat 5 waktu, si Aminah anak yang soleh, si Fatimah anak yang jujur, seperti itu ya, contohnya seperti itu. Jadi tema maksudnya judul-judulnya itu harus disesuaikan dengan temanya apa ya Pak ya jadinya. Oke, Pak Ahmad, menarik sekali perbincangan pada siang kali ini ya Pak ya.
Nah, sebenarnya masih ada pengen- pengalaman lain ini juga. Boleh pengalaman. bercerita, iya. Boleh, Iya. silakan Pak. Ini Oke. juga ada pengalaman lain ya, itu untuk biar teman-teman yang mendengarkan bisa belajar Iya. dari Boleh. podcast ini ya. Ketika penyuluh agama atau pendongeng biasanya di majelis taklim mengisi hal yang sangat wajar karena dia pintar bertausiah atau membicarakan hafalan surat. Iya. Ada yang hafal surat atau Hadis. hadis seperti itulah. Kita sebagai pendongeng yang minim sebagai pendakwah atau tukang tausiah istilah bahasane orang Jawa. Kita harus menggunakan alat tersebut. Jadi kita menggunakan potongan-potongan ayat. Contohnya potongan ayat yang sangat sederhana, kebersihan sebagian dari iman. Iya, baca syaratnya apa? Matahari 1:5. An-nadzafatu, Iya. kebersihan sebagian dari iman. Jadi anak itu gak usah dikasih tausiah atau bacaan surat yang panjang serta artinya yang panjang-panjang. Jadi potongan-potongan surat ya seperti an-nadzafatu minal iman. Jadi kebersihan sebagian dari iman ya seperti itu. Nah, persiapannya kita harus menggunakan seperti tadi. Jadi jenis alat peraga itu harus sudah siap semuanya. Terus alatnya disiapkan. Jadi sebelum anak-anak datang diusahakan para pendongeng itu 30 menit acara itu sudah datang. Iya. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Ya alatnya seperti itu. Yang kedua yang paling utama karena audiennya sangat banyak itu sound system. Sound system ya pengaruh sekali. Terus selain sound system kita harus menyiapkan proyektor. Jadi ini sewaktu-waktu kita kehabisan apa jenenge cerita, kita bisa menggunakan proyektor untuk bahan menyanyi atau hafalan atau tepuk dan sebagainya seperti itu. Oke. Ya. Sudah Pak? Ya, Iya. sudah ya kamu. Terima kasih ya Pak. Iya. Karena topik kita hari ini sangat menarik sekali ya Kak Ahmad ya. Iya. Terima kasih banyak telah hadir di podcast Kementerian Agama. Kabupaten Mojokerto. Pak, sebenarnya tuh kita tuh masih pengen ngobrol ya Pak. Iya. Tapi karena waktu yang Iya. bisa memisahkan kita, nanti lain kali ya Pak ya, nanti kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak. Iya. Pendongeng yang lainnya. Ya. Nah, terima kasih waktunya dan inspirasinya buat saya juga buat pemirsa yang ada di manapun ada berada ya dia tahu bahwa pendakwah sesuai dongeng itu sangat menarik juga ya untuk anak-anak juga untuk dewasa ya seperti itu. Oke pemirsa yang budiman, dongeng adalah salah satu media dakwah kepada masyarakat yang terutama kepada anak-anak ya. Jadi dongeng itu bisa digunakan untuk dakwah. Nah, pada kesempatan kali ini saya Yuti Rashida dan beserta narasumber tadi yaitu Bapak Ahmad Ihsanuddin. Terima kasih sudah bersama kami di podcast kesayangan kita Kabupaten Mojokerto. Nah, bila ada kesalahan saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.